Sapa Indonesia, pekan kembali hadir untuk Anda, Saudara. Pemudik mulai berdatangan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon, Banten pada Jumat malam. Pemudik memilih pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan. Puluhan kendaraan pribadi mulai terlihat antre di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak. Mereka memilih pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan saat mudik Lebaran di Pelabuhan Merak. Sementara di Pelabuhan Gilimanuk, Jumat malam mulai dipadati truk dan bus, Saudara. Kepadatan ini diduga terkait aturan pembatasan operasional angkutan barang selama arus mudik yang akan dimulai pada 24 Maret hingga 8 April di sejumlah ruas jalan tol dan non-tol. Sementara itu, meski sempat mengalami kepadatan, arus lalu lintas di jalur mudik arteri Jakarta-Bandung yang melintasi Purwakarta belum ada peningkatan signifikan. Kondisi kepadatan arus di jalur arteri ini karena dipicu aktivitas warga dan karyawan yang pulang bekerja. Di Surabaya, Jawa Timur, Saudara, stasiun Gubeng semakin ramai pemudik pada Sabtu pagi. Mayoritas penumpang berangkat menuju Bandung, Jakarta, dan Banyuwangi. Di hari kedua masa angkutan Lebaran 2025 ini, diprediksi penumpang yang berangkat antara 17.000 hingga 18.000 orang. Puncak arus mudik di stasiun Gubeng diperkirakan akan terjadi pada 28 Maret mendatang. Kita akan pantau bagaimana situasi arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan juru kamera Bodia Vimala. Selamat pagi, Carla. Apakah sudah mulai terjadi peningkatan jumlah penumpang jelang Idul Fitri ini dan bagaimana antisipasi lonjakan penumpang di sana? Ya, Okta dan juga saudara, hari kedua pasca penetapan periode mudik Lebaran yang dimulai pada tanggal 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025 nanti, hari kedua ini tampak sudah ramai terjadi kepadatan di wilayah Stasiun Pasar Senen. Kepadatan ini mulai terjadi dari pintu masuk Stasiun Pasar Senen. Bisa dilihat dari adanya antrian kendaraan yang masuk sedikit kurang lebih sekitar 200 meter dari pintu masuk hingga akhirnya bisa memasuki wilayah Stasiun Pasar Senen ini, dan kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari pintu masuk untuk kemudian mencapai wilayah atau area drop off. Lalu selain kepadatan dari kendaraan, juga terjadi kepadatan dari penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini, mulai dari pintu masuk, kemudian area tunggu, hingga area boarding. Tentunya seperti yang terlihat di belakang saya, sudah ada beberapa antrian dari penumpang yang hendak melakukan perjalanan dengan kereta api dari Stasiun Pasar Senen ini menuju tujuan yang telah dipilihnya masing-masing. Memang terkait dengan periode mudik Lebaran ini, PT KAI telah menyiapkan kereta tambahan sebanyak 16 kereta tambahan untuk wilayah Daop 1 Jakarta yang terdiri dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Ini artinya akan ada 84 perjalanan kereta api tambahan perharinya untuk wilayah Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Lalu total perjalanan sehingga akhirnya untuk total perjalanan dari dua stasiun tersebut mencapai 1.858 perjalanan kereta api dengan total kapasitas tempat duduk ini mencapai 1.032.979 kursi. Ini artinya perharinya akan ada 84 perjalanan kereta api dengan kapasitas tempat
tempat duduk perharinya mencapai 46.054 kursi untuk 2 stasiun tersebut. Ini berdasarkan informasi dari Humas Daup 1 Jakarta, terjadi peningkatan jumlah penumpang sebanyak 5% dibandingkan dengan pada periode mudik lebaran sebelumnya. Dilihat dari data stasiun Pasar Senen ini, untuk perjalanan kereta apinya sendiri akan ada 868 perjalanan kereta api selama periode dari tanggal 21 Maret hingga 11 April. Lalu untuk perharinya ini akan ada 39 perjalanan kereta api perharinya dengan kapasitas total tempat duduk ini mencapai 168 tempat duduk, dan hingga saat ini tiket terjual telah mencapai 378.656 tempat duduk. Dan yang perlu diperhatikan, ternyata pada periode lebaran tanggal 31 Maret dan 1 April ini, ternyata tiket perjalanan dari stasiun Pasar Senen ini sudah habis terjual, dan berdasarkan informasi dari Humas Daup 1 Jakarta, memang belum ada penambahan tiket, dan tadi kami juga sudah mengecek penjualan tiket melalui aplikasi, juga ternyata hingga saat ini belum ada tiket available terjual untuk pada tanggal 31 Maret dan 1 April. Demikian, Okta, kembali ke studio. Baik, sudah terlihat lonjakan pemudik di sana, dan disediakan kalau di Daup 1 ada 88 perjalanan kereta per hari. Dari stasiun Pasar Senen Jakarta, kita akan pantau bagaimana situasi arus mudik di stasiun Gubeng, Surabaya. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Mahendra Tri Ginanjar. Selamat pagi, Mahendra. Kalau di stasiun Pasar Senen tadi sudah mulai terjadi peningkatan jumlah penumpang. Lalu bagaimana dengan di stasiun Gubeng? Ya, Okta dan saudara, bahwa hari ini, hari Sabtu ini merupakan hari kedua dari masa angkutan lebaran yang digelar oleh PT KAI Daup 8 Surabaya, di mana pada hari masa angkutan lebaran ini sendiri di stasiun Surabaya Gubeng tempat saya melaporkan saat ini terpantau memang ada peningkatan penumpang, karena memang pada Sabtu pagi ini sendiri sedikitnya ada 3 perjalanan kereta api, yaitu keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng. 3 kereta ini mampu menyedot ataupun banyak digunakan oleh penumpang yang ingin berangkat ke sejumlah kota tujuan maupun penumpang yang ingin mudik lebih awal. 3 kereta ini diantaranya adalah kereta api Sansaka relasi dari Surabaya Gubeng ke Yogyakarta, dan kereta api Argo Wilis relasi dari Surabaya Gubeng ke Bandung, dan kereta api Gaya Baru Malam Selatan relasi Surabaya Gubeng ke Pasar Senen Jakarta. Selain penumpang berangkat, di stasiun Surabaya Gubeng ini sendiri juga dibatasi penumpang yang baru turun dari sejumlah kota tujuan. Di antara memang untuk masa angkutan lebaran ini, kota-kota tujuan favorit penumpang diantaranya ke arah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga ke arah timur, yaitu ke Jember dan Banyuwangi. Sementara itu hingga hari ini dari 571.000 tiket yang disiapkan selama masa angkutan lebaran ini, sudah terpesan oleh penumpang sekitar 295.000 atau hampir 300.000 tiket untuk arus mudik dan arus balik nanti sendiri ini sudah terpesan oleh penumpang. Sementara itu untuk hari kedua masa angkutan lebaran ini sendiri di wilayah PT KAI Daup 8 Surabaya diprediksi akan ada peningkatan dengan jumlah penumpang lebih dari 18.000. Sementara itu untuk puncak arus mudik di wilayah PT KAI Daup 8 Surabaya diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret atau 3 hari sebelum Lebaran, di mana pada tanggal tersebut pemesanan tiket untuk keberangkatan yaitu lebih dari 24.000. Selama masa angkutan Lebaran ini sendiri, PT KAI Daup 8 Surabaya telah menyiapkan atau akan mengoperasikan 49 kereta api jarak jauh reguler dan juga 9 kereta api tambahan. Untuk total 58 kereta yang dioperasikan ini sendiri, setiap harinya disediakan 25.996 tiket untuk keberangkatan ke sejumlah kota tujuan favorit penumpang. Ya, Oke.
Baik, sudah hampir 300.000 tiket terjual untuk arus mudik dan juga balik di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Mahendra Triginanjar dari stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada Claudia Carla dan juru kamera Budia Vimala dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.